Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook oleh Kejagung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam. Sekarang sudah malam sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama. Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harli mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis
agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harley mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Chromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harley Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harley saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harley menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harley Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harley. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi,
Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebuok, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media untuk sudah menunggu lama. Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebuok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini,
Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harley Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harley mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harley Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harley Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harley mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harley Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harley saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harley menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis
agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harley mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Chromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harley Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harley saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harley menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harley Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harley. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi,
Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebuok, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir ini sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebuok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini,
Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harley Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harley mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harley Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harley Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harley mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harley Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harley saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harley menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran Rp9,9 triliun itu. Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebuok, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebuok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebuok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebuok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebuok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebuok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook oleh Kejagung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis
agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harley mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Chromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harley Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harley saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harley menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harley Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harley. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek,
Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini.
Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Chromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Chromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Chromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Chromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran Rp9,9 triliun itu. Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri
mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook oleh Kejagung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam. Sekarang sudah malam sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama. Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis
agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Chromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harley mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Chromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harley Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harley saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harley menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Chromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harley Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harley. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi,
Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebuok, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebuok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini,
Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harley Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harley mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harley Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harley Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harley mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harley Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harley saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harley menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran Rp9,9 triliun itu. Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebuok, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebuok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebuok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebuok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebuok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebuok itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook oleh Kejagung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis
agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harley mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Chromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harley Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harley saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harley menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harley Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harley. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri Jokowi di Indonesia. Kejagung mencekal Kementerian Riset dan Teknologi Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian yang rekomendasi untuk operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal,
Ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebuok, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harli mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebuok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini,
Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harley Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harley mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harley Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harley Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harley mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harley Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harley saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harley menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cerome Book, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cerome Book oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cerome Book di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cerome Book tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cerome Book ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Cerome Book bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cerome Book oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cerome Book itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook oleh Kejagung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis
agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Chromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harley mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Chromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harley Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harley saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harley menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Chromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harley Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harley. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi,
Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, mempunyai rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini,
Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harley Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harley mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harley Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harley Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harley mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harley Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harley saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harley menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook oleh Kejagung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam. Sekarang sudah malam sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama. Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis
agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Chromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harley mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Chromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harley Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harley saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harley menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, mempunyai rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Chromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harley Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harley. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni.
Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini,
Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harley Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harley mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harley Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harley saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harley menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harley Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harley. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif
untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebuok, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebuok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran Rp9,9 triliun itu.
Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebuok, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebuok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebuok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebuok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebuok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebuok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara,
Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebok, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik,
mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu.
Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, mempunyai rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harli mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara,
Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik,
mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebuok, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebuok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran Rp9,9 triliun itu.
Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebuok, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebuok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebuok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebuok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebuok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebuok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara,
Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik,
mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu.
Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, mempunyai rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harli mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara,
Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media untuk sudah menunggu lama. Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebok, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik,
mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran Rp9,9 triliun itu.
Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara,
Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik,
mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu.
Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, mempunyai rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara,
Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebok, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik,
mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebuok, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebuok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran Rp9,9 triliun itu.
Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harli mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara,
Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media untuk sudah menunggu lama. Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik,
mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum.
Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu,
Rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harli mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara,
Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebok, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik,
mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran Rp9,9 triliun itu.
Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebuok, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebuok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebuok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebuok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebuok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebuok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara,
Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebok, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik,
mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu.
Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, mempunyai rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harli mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara,
Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik,
mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran Rp9,9 triliun itu.
Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebuok, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harli mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebuok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebuok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebuok ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebuok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebuok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebuok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara,
Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media untuk sudah menunggu lama. Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik
mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu.
Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, mempunyai rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harli mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara,
Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media untuk sudah menunggu lama. Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebok, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik,
mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu.
Nah, kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harli mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Cromebook ini. Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Cromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Cromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harli mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Cromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harli saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harli menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Cromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harli. Sementara,
Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media untuk sudah menunggu lama. Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebook ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebook itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri. Mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar, membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebok, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik,
mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah.
Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi mencekal, cegah tangkal, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Adapun pencegahan Nadiem ini dilakukan di tengah yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar mengatakan, pencekalan terhadap Nadiem itu dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, kata Harly saat dikonfirmasi wartawan. Jumat, 27 Juni 2025. Lebih jauh Harly menuturkan, pencekalan itu dilakukan lantaran dalam waktu dekat penyidik berencana memanggil Nadiem untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut tersebut. Pasalnya sejauh ini penyidik masih berupaya mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan tambahan dari Nadiem guna membuat terang perkara pengadaan laptop yang memakan anggaran 9,9 triliun rupiah itu. Nah kemudian penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana itu, rencana memanggil kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang masih dibutuhkan keterangannya, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangkut kasus pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Makarim tidak bisa keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Ia sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar kepada wartawan, Jumat 27 Juni. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek pada Senin 23 Juni. Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan, ucap Harly. Sementara, Nadiem Makarim memastikan dirinya masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam sejak pukul 9 WIB hingga pukul 20.50 WIB pada Senin 23 Juni. Pernyataan itu disampaikan Nadiem setelah dirinya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook oleh Kejagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah ke luar negeri. Sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Harly mengatakan, alasan pencegahan Nadiem Makarim itu untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem Makarim pada Senin, 23 Juni 2025, memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam,
Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ucapnya. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome, katanya. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1000 unit Ceromebok oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome. Dari sisi anggaran, Harly mengungkapkan bahwa pengadaan laptop Ceromebok itu menghabiskan dana sebesar 9,982 triliun rupiah. Dana triliunan rupiah tersebut terdiri atas 3,582 triliun rupiah dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri, mantan Menteri era Jokowi dilarang keluar Indonesia. Kejaksaan Agung atau Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Nadiem Makarim dilarang ke luar negeri terkait memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harly Siregar membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ceromebok ini. Harly Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal, penggunaan Ceromebok bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah